Gocekan tiki taka layaknya bermain bola teman-teman. Dingliren versus Fabiano Caruana. DVD kandidat chess turnamen 2020 saya angkat kembali karena langkah yang diberikan ataupun perlawanan yang diberikan oleh Dingliren spektakuler. Beberapa kali diancam bagaimana dia mempertahankan kondisi pertahanan rajanya. Siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan analisis nilai pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawai Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Dingliren pada kesempatan ini memegang buah putih memulai dengan pion ke D4. Fabiano Caruana membalas pion ke D5. Putih pion ke C4, hitam pion ke C6. Di sini terbentuklah Slav defense. Bagaimana keseruannya? Kita lanjutkan. Putih kuda ke F3, lalu hitam kuda ke F6. Kuda dikembangkan kembali ke C3, terbentuklah variasi 3 kuda di Slav defense. Permainan pun berlanjut, pion pukul pion. Mendapatkan pion tersebut, tujuannya jelas, hitam bisa menempatkan kembali pionnya ke B5, mensupport pion C4. Maka dari itu menghambatnya ke pion A4. Gajah dikeluarkan ke F5. Setelah gajah bisa memainkan pion, dan benar saja. Setelah putih kuda ke E5 lalu hitam pion ke E6, sudah mengeluarkan peta gajah terangnya. Putih pion ke F3 lalu hitam langsung mengepin posisi kuda ataupun memaku. Kali ini mengambil pion yang tadi sudah tertukar, rokade sayap raja diciptakan oleh hitam. Kelanjutannya, yaps teman-teman, Dingliren raja ke F2, berharap bisa rokade secara manual. Melihat hal itu, Fabiano Caruana langsung mendobrak pertahanan melalui pion center, langsung dipukul saja oleh kuda. Tetapi kenapa tidak menggunakan pion? Mungkin teman-teman berpikir seperti itu. Inilah yang tidak diinginkan oleh Dingliren, membuka peluang bagi lawannya untuk menukarkan menteri. Jika dilanjutkan, manuver kuda, gajah melindungi pion, kuda main ke C5, tujuannya ke B3, walaupun di sini ada kuda ke C3, tetap tujuan awal mengancam benteng. Ini sangat banyak langkah yang bisa diperhitungkan untuk beberapa langkah ke depan. Masih teringat terimbang untuk kedua pemain, tetapi Dingliren tidak menginginkan pertukaran menteri, teman-teman. Itu bisa saja terjadi jika dia menciptakan peluang itu, maka dari itu dia tidak memberikan peluang itu. Kondisi seperti ini memukul pion E5 dengan kuda. Balasan Fabiano Caruana, yaps, terlihat mengorbankan gajahnya. Itu bukan pengorbanan, teman-teman. Karena apa? Jika kita berpikir memukul gajah dengan menteri, simpelnya hitam akan memukul pion tempo skak. Waktu bersamaan juga memukul kuda yang ada di E5 nantinya. Untuk itu kita kembali. Ada percikan kecil yang diberikan Fabiano Caruana pada Dingliren. Itu sangat mudah dilihat. Maka dia menaikkan menterinya tidak memukul gajah. Ada pion ke C5. Permainan pun berlanjut. Pion menghindari pertukaran, langsung saja memainkan ke D5. Lalu gajah B3 menyerang pion. Kondisinya sudah diserang 3 kali, teman-teman. Maka dari itu Dingliren memainkan pion ke E4, mempersolid pionnya di lini center. Dengan kondisi seperti ini, siapa yang lebih unggul? Kita perhatikan saja, teman-teman. Setelah hitam benteng ke E8, ada menteri putih ke F4, lalu pion dimainkan ke C4, ya dipukul oleh kuda. Beranggapan bisa manuver nanti kudanya ke F8, mengancam menteri nanti di G6. Dingliren gajah ke E3. Fabiano Caruana tetap dengan fokus tujuan awal, manuver kuda ke F8, lalu gajah ke D4. Coba menguasai center dari diagonal. Oke, kita lanjutkan. Posisi di sini mengancam menteri naik F5. Fabiano Caruana menyederhanakan kembali permainan, teman-teman. Lihatlah, masih
langkah posisional yang dipertunjukkan. Setelah gajah diancam, gajah mundur, kembali melakukan pertukaran perwira tempo skak, raja mundur ke F1. Jika kita amati sambil berjalannya pertandingan, raja hitam terlihat tidak ada diserang teman-teman, tetapi mencoba spekulasi manuver perwira-perwira yang saling bertukar mendapatkan posisi yang terbaik. Seperti ini, benteng sudah dilakukan ke D1 mensupport pion, hitam juga mengancam kembali pion di B2, dilindungi oleh benteng di D2, barulah menteri ke E3, benteng ke C2. Pion ke A6 menjaga kotak B5 dari pergerakan kuda, gajah. Menteri ditarik ke H3, tujuannya sangat jelas, ke G3 dan mengajak pertukaran. Sudah menang teman-teman, posisinya sementara. Bagaimana ini berlanjut? Tidak terburu-buru. Karena apa? Tidak pukul pion tersebut. Jika itu dilakukan oleh putih, keadaannya akan berubah. Kuda mengancam menteri. Menteri bergeser ke G3. Pion pukul pion, file A sudah terbuka, bisa dikuasai oleh benteng hitam. Jika dilanjutkan mengajak pertukaran di posisi seperti ini, tempo skak dulu dilakukan oleh hitam. Menutupnya dengan kuda, itu adalah pilihan sekaligus mengancam menteri untuk beberapa langkah ke depan. Tetapi lihat teman-teman, kuda bisa memukul pion yang ada di D5. Karena pion yang ada di E4, memberi peluang jika itu memukul kuda, diserang 3 kali. Sederhananya, menukarkan menteri, ada kuda langsung, tempo skak sambil mengancam kuda. Raja naik, benteng didapatkan. Kembali, berbalik keadaan teman-teman. Keunggulan dimiliki oleh hitam. Maka dari itu, kita kembali ke partai aslinya. Pada saat posisi seperti ini, pion ke B5 dimainkan oleh hitam. Dia tidak memukul pion tersebut, tetapi menggeser menteri maksud saya ke G3. Barulah hitam memainkan pion ke B4 mengancam kuda, kuda mundur kembali mengancam menteri, menteri ditempatkan ke B3. Benteng ke D2. Mengambil pion, menteri ke F2. Menteri mundur ke D7. Di sini kita lihat langkah yang diberikan oleh Ding Liren sangat posisional teman-teman. Hampir tidak ada serangan yang diberikannya kepada raja hitam. Lihat beberapa kali diancam terus rajanya oleh perwira-perwira hitam. Dia kali ini menempatkan menterinya ke D4, memberikan peluang bagi kuda nanti ke F2. Dan benar saja, pada saat kuda hitam ke H5, dia kuda ke F2 menyerang menteri. Menteri tarik mundur kembali ke D7. Ada pion ke F4. Sudah sangat rumit teman-teman. Pion ini melaju, yang ada di E atau yang ada di F4 sudah sangat rumit jika dimajukan ke depan. Maka dari itu, dengan pertimbangannya matang, Fabiano Caruana menukarkan satu kuda dengan 2 pion. Setelah kondisi itu, raja bergeser ke F1 melindungi gajah, membuka peluang bagi benteng ke G1. Permainan berlanjut, menteri ke D6, benteng ke G1. Ancaman skakmat jika menteri pukul pion yang ada di G7. Simpelnya, pion satu langkah saja. Gajah mengancam benteng. Sekaligus mengancam, sekaligus nanti bisa ditempatkan ke C6 menutup pergerakan benteng di jalur C. Dan benar saja teman-teman, sebelum hal itu dilakukan, hitam benteng E7 lalu pion putih ke B3 menutup pergerakan pion. Hitam benteng ke F8, putih menguasai jalur C dengan bentengnya. Kuda mengancam menteri. Dimundurkan ke E3. Manuver kembali kuda ke G5 memaksa pion untuk memundurkannya ke F7. Apa yang bisa diperbuat oleh buah hitam? Setelah benteng mengancam menteri, mulai perlahan teman-teman. Perlahan tapi pasti yang dilakukan oleh Ding Liren. Menteri mengancam gajah, gajah dilindungi oleh menteri, sekaligus mengancam benteng, benteng dilindungi oleh menteri. Lihatlah teman-teman. Dia mendapatkan satu buah pion. Perlahan dan perlahan. Raja menghindari. Benteng menarik diri karena sudah diancam oleh pion. Ada benteng mengancam menteri. Lihat, dia menutupnya dengan gajah. Seperti yang saya katakan teman-teman. Sudah dipertimbangkannya 6 atau 7 langkah ke depan.
Pion maju ke A4, dipukul, berharap bisa maju untuk promosi, langsung dinilai. Benteng ke G3. Maju terus ke depan, ada benteng menghambat. Manuver langkah kuda mengajak pertukaran benteng. Yes, dingliren dengan senang hati. Setelah benteng pukul benteng dipukul oleh menteri, dia memukul pion, mendapatkan kembali. Masih dicoba, menteri ke F4, menyerang pion H4, dan berharap nanti benteng bisa ke F7. Tapi tempo skak dulu dilakukan oleh dingliren, skak pertama kalinya. Lalu ada menteri, ada open skak ancaman, melindungi pion, melindungi juga kuda. Langkah yang sangat posisional, teman-teman. Masih dicoba, benteng ke E7. Open skak mengancam kuda, kuda mundur sekaligus menutup. Ya, ini yang dilakukan. Mengajak pertukaran menteri. Ditolak. Tempo skak raja naik ke G2. Pion menutup. Dan ada ancaman kepada buah putih apabila kuda menempatkan ke E3. Bagaimana dingliren melangkahkan langkah posisional kembali. Dan langkah ini merubah semuanya, teman-teman. Benteng ke B3. Fabiano Caruana menyerah. Sudah kalah, pion kalah perwira. Sudah sangat jelas, teman-teman. Dilanjutkan, dia akan tumbang. Ambil pelajaran pentingnya, bagaimana seorang dingliren dari awal melakukan pertahanan, bertahan, manuver perwira begitu sangat aktif dan sangat hati-hati sehingga tidak kecolongan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Bye-bye.